Ya, halo, shalom buat anak-anak kelas 12. Bersyukur kita bisa ketemu pada siang hari ini. Masuk kita dalam materi kita yang ketiga, yaitu tentang pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Jadi materi tentang hak asasi manusia ini ada 4 bab atau 4 pembelajaran. Jadi minggu depan nanti kalian masih tetap membahas tentang HAM. Perikopnya masih sambungan dari minggu ini ya. Kalau dari yang kita ketahui dari PB1 kemarin kita sudah belajar tentang hak asasi manusia adalah anugerah, kemudian PB yang kedua adalah hak asasi manusia dan keadilan Allah, dan PB yang ketiga pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, yang keempat adalah hak asasi manusia yang ada di keluarga, sekolah, dan lingkungan kita gitu ya. Nanti setelah pembelajaran 4 minggu depan, minggu kelimanya kita akan ulangan. Jadi silahkan anak-anak mempersiapkan diri. Kita masih ada 1 pertemuan sebelum kita ulangan. Jadi kita habiskan materi tentang hak asasi ini, baru kita nanti mengambil nilai ulangan atau ujian harian. Ya, itu. Namun sebelumnya Bunda mau ajak kalian berdoa. Mari kita lipat tangan kita siapkan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu pada pagi hari ini. Engkau tetap ada dan selalu melindungi kehidupan kami Bapa. Terima kasih buat cinta-Mu, dan saat ini kami anak-anak-Mu kelas 12 sudah siap untuk belajar Bapa. Beri buka hati pikiran kami untuk kami boleh memahami tentang firman Tuhan, dan kami boleh mengerti apa yang Tuhan sampaikan melalui materi pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan pembelajaran kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada PB3 ini ada 4 hal yang dibicarakan. Bunda sudah memberikan tugas kalian hari ini ya. Di pukul 2 wajib untuk dikumpulkan, yaitu membuat PPT, PowerPoint atau disebut juga slide gitu ya. Yang isinya tentang poin-poin penting apa saja yang ada di pembelajaran 3. Nah, tujuan dari pemberian tugas ini adalah supaya anak-anak bisa mendalami materi melalui literasi membaca. Bukan hanya mendengarkan dari video yang diberikan, tetapi kalian juga memahami secara langsung konteksnya di dalam buku. Seperti itu. Nah, ada 4 hal yang akan kita bahas. Kontennya adalah review materi minggu lalu itu tentang apa. Kemudian apa sih pengertian dari pelanggaran HAM itu menurut Undang-Undang Nomor 29. Kemudian kategori pelanggaran HAM itu terbagi menjadi berapa dan contohnya apa saja. Terus kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia itu kita bisa pelajari, dan landasan Alkitab tentang pelanggaran hak asasi manusia ini ada di mana letaknya. Yang terakhir adalah kesimpulan gitu ya. Kesimpulan dari apa yang kita peroleh dalam pembelajaran pada pagi hari ini ya. Nanti di video atau berikutnya slide yang kalian kumpulkan ini Bunda rangkum menjadi 1. Terus Bunda akan jelaskan. Artinya ini bentuk penghargaan Bunda Ika atas kerja kalian, atas proyek yang kalian buat. Jadi nanti potongan-potongan slide itu Bunda gabungkan. Setelah ini akan menjadi materi yang dijelaskan. Kalau ada kekurangannya akan Bunda tambahkan. Begitu. Terima kasih. Langsung saja tanpa berlama-lama, yuk kita bahas pada yang pertama. Baik, di konten yang pertama ini kita mau mengingat kembali minggu lalu kita bicara tentang apa di PB2, yaitu hak asasi manusia dari sudut pandang perjanjian lama dan perjanjian baru. Namun sebelumnya Bunda mau mengingatkan kembali bahwa apa sih pengertian HAM gitu ya. Selalu ada hak, ada kewajiban. Kewajiban yang dilakukan, hak itu yang kita terima. Nah, HAM atau hak asasi manusia adalah anugerah Allah yang diterima oleh setiap manusia sejak ia dilahirkan, yang kondisinya adalah tidak bisa dihilangkan oleh orang lain. Nah, yang konteks yang mau kita bicarakan ini adalah tentang pelanggaran HAM itu sendiri. Kalau menurut perjanjian lama, menekankan pada 3 hal tentang HAM ini adalah orang-orang kecil yang tertindas, teraniaya, para janda dan anak yang yatim piatu. Kemudian di perjanjian baru menekankan kepada kesetaraan di dalam Kristus sebagai dasar penegakan hak asasi manusia. Artinya
Hak asasi manusia itu dilakukan atas dasar belas kasih yang diberikan Allah kepada kita. Itu ya. Jadi sedikit reminder tentang materi yang lalu. Lanjut saja, kita akan membahas tentang apa pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Pengertian pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Pasal 1 bagian yang ke-6 tahun 1999, di situ dinyatakan adalah yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang, kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang lain yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme yang berlaku. Artinya secara gambaran sederhananya pelanggaran HAM itu menurut undang-undang adalah perlakuan dari manusia, kelompok, atau bahkan aparat yang sengaja atau tidak sengaja atau lalai melawan hukum dengan mengurangi, menghalangi, atau membatasi apa yang menjadi hak orang lain. Kasusnya ada banyak ya. Nanti golongannya kita akan melihat ada pelanggaran HAM dalam golongan berat, ada pelanggaran HAM dalam golongan ringan. Kalau ringan seperti penipuan, kemudian pencemaran seperti itu, terus bersaksi dusta seperti itu bagian dari contoh yang ringan gitu ya. Nah, itu masuk dari pengertian pelanggaran HAM menurut undang-undang di Indonesia. Oke, seperti yang tadi disampaikan, penggolongan pelanggaran HAM sendiri itu ada dua, yaitu pelanggaran berat dan ringan. Pelanggaran berat terbagi juga menjadi dua, pelanggaran dalam masuk kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Kemudian pelanggaran ringan itu masuk golongan HAM yang selain tentang genosida dan kemanusiaan, contohnya seperti pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, penipuan dan lain sebagainya ya. Nah, untuk contoh apa sih yang dimaksud dengan kejahatan genosida? Kejahatan genosida itu kejahatan yang dilakukan oleh orang maupun sekelompok orang untuk membinasakan, meniadakan seluruh atau sebagian bangsa, ras, kelompok, etnis, dan sebagian orang-orang yang ada di dalamnya. Seperti itu ya. Nah, contohnya dari kejahatan genosida sendiri adalah adanya peristiwa pembantaian orang-orang Yahudi di Eropa yang dilakukan oleh Nazi Jerman di bawah pimpinan Hitler dalam kelompok Perang Dunia Kedua. Terus contoh tentang kejahatan manusia apa saja? Banyak ya, salah satunya yang lagi marak di beberapa waktu lalu ditemukannya mayat di dalam kontainer, termasuk ada salah satu orang Indonesia. Ternyata ada sindikat perdagangan manusia. Itu juga bisa masuk dalam kejahatan kemanusiaan atau masuk dalam pelanggaran HAM tingkat berat. Kalau tingkat ringan seperti yang disampaikan tadi, biasanya lebih antar individual atau antar manusia satu ke manusia yang lain, seperti perampokan, pembunuhan, pencurian, penipuan, dan lain sebagainya. Ini ya yang masuk dalam golongan pelanggaran HAM. Baik, masuk perikop slide yang berikutnya adalah perihal pelanggaran HAM di Indonesia. Ya, negara kita pun menyiksakan catatan sejarah yang kelam tentang berbagai tindakan pelanggaran HAM yang bersifat berat maupun ringan. Ada beberapa contoh pelanggaran HAM di Indonesia yang dapat kita lihat kasusnya itu di media-media internet gitu ya, di media sosial yang mungkin ada beberapa teman-teman kita yang lain pernah mengunggahnya, atau di website gitu ya. Kasus tersebut ada beberapa contoh yang cukup besar dan kita kenang sampai hari ini. Yang pertama, seperti yang tertera di slide di depan kalian, itu adalah peristiwa Trisakti tahun 1998. Tragedi Trisakti itu merupakan peristiwa yang sangat cukup kelam bagi dunia pendidikan juga ya, karena di situ menelan korban jiwa. Jadi
anak-anak Trisakti mengadakan demonstrasi untuk menuntut menurunkan Presiden Soeharto yang saat itu menjabat, gitu ya. Terus kemudian terjadinya penembakan ketika demonstrasi itu berlangsung karena mungkin saat demonstrasi itu tidak bisa dikendalikan, terjadi keributan atau terjadi perlawanan antara mahasiswa dengan pihak yang berwenang sehingga menewaskan beberapa mahasiswa dan banyak yang terluka. Seperti itu. Kalau boleh Bunda gambarkan saat terjadi peristiwa demonstrasi itu secara serentak seluruh Indonesia, hampir seluruh universitas saat itu ya secara serentak mengadakan kegiatan demo yang bersamaan, hingga imbasnya bagi ekonomi adalah terjadinya krisis moneter atau ekonomi Indonesia dalam keadaan tidak baik ya, itu dampaknya. Kemudian ada kasus Dayak dan Madura tahun 2000, yaitu bentrok antara suku Madura dan suku Dayak atau antar etnis yang memakan banyak korban. Kasus tenaga kerja wanita asal Indonesia di Malaysia di tahun 2002 itu banyak mengalami penganiayaan yang tidak berkemanusiaan. Banyak dari mereka yang diperkosa oleh majikannya dan tidak menerima upah. Kemudian kasus bom Bali yang saat ini masih kita kenang setiap tahunnya, terutama masyarakat Bali, sampai membuat monumennya itu adalah tahun 2002 dan 2005 yang dilakukan oleh para teroris yang menelan banyak korban, baik orang Indonesia sendiri ataupun orang-orang luar negeri yang saat itu posisinya ada di tempat tersebut sedang berlibur di Bali. Kemudian kasus penolakan pembangunan gereja itu baru-baru saja, ini gereja HKBP Philadelphia tahun 2012 yang telah menerima izin dari Mahkamah Agung untuk boleh dibangun, tapi ternyata ditolak oleh warga setempat sehingga mereka mengadakan demonstrasi dan pemerintah pun kurang tegas dalam mengambil keputusan. Nah, hal inilah yang menjadi contoh-contoh pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Ya, bagaimana perasaan kalian jika membaca contoh tersebut? Tentunya pasti akan sedih ya. Maka kita sebagai manusia harus mengerti dan memahami seperti apa sih HAM itu harus dilaksanakan. Dan seyogyanya nanti kita pun bisa meminimalisasi terjadinya pelanggaran HAM. Paling kecil adalah dimulai dari diri kita sendiri, dari tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan gitu ya. Memang sulit, tetapi kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh agar dimampukan oleh Tuhan untuk menjaga hati, pikiran dan perbuatan kita supaya terhindar dari keinginan untuk melakukan kejahatan kepada sesama, apalagi sifatnya kepada kelompok gitu ya. Gitu. Karena dari awal Tuhan juga sudah memberikan teladan buat hidup kita, bagaimana kita wajib mengasihi saudara-saudara kita. Jadi masih ingat hukum kasih, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah ajaran Tuhan yang seyogyanya kita terapkan, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga meminimalisasi atau menghilangkan tidak adanya terjadi HAM dalam hidup kita, paling tidak ya, seperti itu. Ya, langsung di slide selanjutnya berikut adalah landasan penjelasan Alkitab yang diambil dari Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 17. Dasar tentang pelanggaran HAM ya. Yang ada adalah berisi penghukuman Allah terhadap bangsa Israel karena para pemimpinnya melakukan pelanggaran HAM terhadap orang-orang kecil yang tidak berdaya melalui ritual keagamaan yang mereka lakukan dan tidak tulus. Mungkin anak-anak bisa menyimak apa konten isinya, tapi di situ juga berisi tentang peringatan kepada pemimpin Israel untuk bertobat dengan cara membela dan memperjuangkan hak-hak yang terpinggirkan gitu ya. Jadi dari konteks di Yesaya pasal 1 ayat 16 dan 17. Sedangkan landasan ayat yang kedua itu terletak pada kitab Yakobus pasal 1 ayat 27 yang temanya hampir sama dengan di Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 17 yang menekankan tentang arti ibadah yang murni dan berkenan kepada Allah. Yaitu Yakobus
mengungkapkan bahwa ibadah yang benar tidak sekedar mendengarkan firman Allah, penting, tapi menjadi perilaku firman lebih penting lagi. Contohnya mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan. Artinya di sini mendengarkan firman dan menjalankan firman itu harus dua hal yang saling terkait satu dengan yang lain. Karena kalau hanya dilaksanakan satu pihak saja atau satu hal saja, keberadaannya tidak akan pernah lengkap. Ini yang harus kalian ketahui. Jadi mendengarkan firman dan mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari itu juga menjadi satu pokok penting agar meminimalisasi dan menghilangkan adanya pelanggaran HAM dari diri kita sendiri. Ya, sampailah kita pada kesimpulan terakhir kita. Seseorang dianggap melakukan pelanggaran hak asasi manusia ketika ia baik secara sengaja maupun tidak sengaja itu membuat orang lain kehilangan hak asasi kemanusiaannya. Hal penting itu perlu diingat bahwa setiap manusia atau siapapun itu selalu lahir dengan dua keinginan, yaitu keinginan berbuat jahat, keinginan berbuat baik. Keinginan berbuat jahat menyakiti orang lain, itulah yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran HAM. Nah, dalam hal ini berarti kita harus menjaga diri kita dari hal yang terkecil. Kita bisa meminimalisasi atau bahkan menghilangkan adanya tindakan pelanggaran HAM. Dengan berakhirnya slide tentang landasan Alkitab dan kesimpulan berarti berakhir pula untuk video pembelajaran pada pagi menuju siang hari ini ya. Mari kita tutup dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami boleh belajar bagaimana kami meminimalisasi atau menghilangkan adanya pelanggaran HAM dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh belajar bagaimana menghargai saudara-saudara atau teman-teman kami yang lain. Terima kasih Bapa, kiranya firman dan pembelajaran yang sudah Engkau berikan ini boleh kami implementasikan dalam kehidupan kami. Berkati setiap orang tua kami dalam pekerjaan, kesehatan, dan kekuatan. Berkati Bapak Ibu Guru kami dan seluruh teman-teman kami yang saat ini belajar dalam proses daring. Terima kasih Tuhan Yesus, biarkanlah kami boleh terus mencintai Engkau dan menghargai serta melaksanakan setiap firman-Mu dengan kesungguhan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, berakhir juga untuk pertemuan hari ini. Selamat belajar, terima kasih untuk partisipasinya dan semoga selalu sehat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.